manfaatnya itu lebih banyak atau di masa yang akan datang kesehatan jantungnya itu lebih baik orang yang aktivitas fisiknya itu lebih banyak. Olahraga itu harus teratur. Selalu dibilang olahraga yang teratur, Bu, olahraga teratur, Bu. Emang olahraga yang teratur tuh seperti apa sih, Dok? Pokoknya karena pemikirannya pekerjaan rumah adalah olahraga, jadi udah nggak pernah olahraga lagi. Kira-kira olahraga apa sih, Dok, buat pemula kayak saya cocoknya gitu? Di mainstream media dibilangin, oh nanti misalnya mau nurun berat badan harus olahraganya tipenya ini, tipenya seperti ini, harus ngikutin programnya mereka. Baru sakit ya misalnya, dia mungkin jalan berapa langkah aja itu udah capek, ngos-ngosan. Akan sangat berbeda. Ya ampun, cantik amat, Dok. Mau olahraga apaan sih? Ih, kita cobain aja. Duduk aja ya, Dok, ya. Capek. Loh, udah sampai sini. Kok nggak jadi olahraga sih? Dok, aku tuh udah nyapu, ngepel. Tadi di rumah udah keringetan, udah lemes, Dok. Ih, itu mah bukan olahraga Masa namanya. sih? Walaupun sama-sama keringetan gitu, Dok. Iya. Kalau nggak percaya, kita tanya ahlinya aja gimana. Siapa sih, Dok? Itu ada Dokter Rinaldi di situ. Yuk itu. kita samperin aja. Boleh banget. Yuk, Dok. Halo Dokter Rinaldi, Assalamualaikum. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah baik, Dokter. Alhamdulillah ya. Sekarang sibuknya ngapain aja nih, Dok? Ya pertama perkenalan ya saya. Oh iya, boleh. Monggo. Ini tadi Dokter Rinaldi Putra, spesialis jantung pembuluh darah. Saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro, Semarang. Di sini saya prakteknya itu Senin sampai Jumat ya, Dok ya. Ada dari pagi sampai siang lah. Wih, sibuk banget Senin sampai Jumat full. Iya. Ada di RSWN ya. Oke, Dok. Ini nih, Dok. Tadi temen saya tuh nggak mau mas-masan olahraga nih, Dok. Malah malah nanya, Dok. Katanya udah sibuk di rumah, kegiatannya udah banyak tuh, udah melakukan pekerjaan rumah tangga katanya. Terus nggak percaya bahwa itu bukan olahraga. Emang pekerjaan rumah tangga kayak nyapu, ngepel, terus bersih-bersih gitu-gitu emang nggak termasuk olahraga ya, Dok? Memangnya Mbak Hikmah berapa jam tuh ngelakuin kegiatan rumah tangganya? Sebenarnya sih nggak lama ya, Dok. Cuma kan saya mikirnya kenapa itu olahraga, mungkin karena keringetan dan capek gitu, Dok. Jadi saya ngiranya, oh apa mungkin ini bisa masuk kali ya ke olahraga gitu. Jadi Mbak Hikmah ngertinya, oh ini karena saya gerak, saya ngeluarin keringat, ini saya udah olahraga nih, jadi nggak perlu ngelakuin satu sesi sendiri ya. Iya, gitu. Nah ini perlu kita kasih pemahaman juga, karena saya juga ngalamin nih di pasien-pasien saya di poli jantung. Ibu-ibu tuh terutama, kalau saya kasih nasihat, oh nih sekarang ini itu pasien-pasien jantung itu kita rekomendasiin untuk melakukan olahraga. Mereka pemahamannya, oh saya udah olahraga nih, Dok. Saya tanyain olahraganya apa? Itu saya biasanya jalan itu belanja ke pasar. Oh saya nyuci pakaian, habis itu jemur pakaian, nyetrika, nganggapnya itu udah sebagai olahraga. Jadi pertama kita harus ngebedain dulu apa yang namanya aktivitas fisik, atau dalam bahasa Inggris itu physical activity dengan exercise atau olahraga. Jadi memang kalau dari penelitian-penelitian yang ada, orang yang physical activity-nya itu sangat minim, atau dalam istilah medisnya itu sedentary lifestyle ya, sedentary lifestyle. Jadi orang yang mungkin bahasa kerennya itu mager ya, suka berdiam diri gitu ya. Diam diri toh. Mager, kaum rebahan mungkin. Jadi orang yang aktivitas fisiknya itu minim dibandingkan dengan yang physically aktif. Yang aktif itu manfaatnya itu lebih banyak, atau di masa yang akan datang kesehatan jantungnya itu lebih baik orang yang aktivitas fisiknya itu lebih banyak. Oh gitu. Jadi kalau Mbak misalnya tadi, oh ini saya anggap sebagai olahraga, ya dibandingin orang yang sama sekali nggak gerak, tentu itu lebih baik. Tapi apakah aktivitas fisik sendiri itu udah termasuk olahraga? Enggak. Jadi kalau aktivitas fisik itu artinya setiap gerakan tubuh yang membutuhkan energi, itu kita namakan aktivitas fisik. Misalnya kayak ngomong kita ini aja, ini aktivitas fisik. Kita gerak, jalan, aktivitas fisik. Gitu ya. Nyapu aktivitas fisik.
Nah, tapi yang lebih bermanfaat dari aktivitas fisik itu apa? Itu adalah olahraga atau exercise. Nah, kalau olahraga atau exercise itu pengertiannya adalah suatu aktivitas yang sudah terencana, dia itu juga sudah terstruktur, dilakukan berulang-ulang dan ada tujuannya. Oh, gitu. Berarti harus ada konsistensi ya, Dok? Harus ada konsistensi. Definisinya gitu ya, berarti nggak bisa sembarangan Nggak bisa segala sembarangan kegiatan dibilang olahraga ya, Dok? olahraga. Ya? Nah, jadi tujuannya apa tadi dari itu? Tadi kan kegiatan yang terencana, terstruktur dan dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi nanti ada tujuannya itu dalam melakukan olahraga. Berarti harus terstruktur begitu ya, Dok? Harus ada terstruktur. Kalau kita bahasa gampangnya gini deh. Kegiatan yang terencana, terstruktur dan ini ya dilakukan berulang-ulang. Artinya kita udah punya plan nih. Misalnya dalam seminggu kita akan melakukan berapa sesi olahraga. Setiap olahraganya itu berapa menit tiap sesinya, tipenya apa, dan nanti itu masing-masing tipe dan sesi olahraga itu akan mencapai satu tujuan kesehatan fisik yang tertentu. Begitu. Nah, berarti memang intensitas olahraga, jenis olahraga, terus lamanya waktu olahraga itu ada tujuan masing-masing ya, Dok, ada ya? tujuan masing-masing. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ini ya Dokter Arun sama Mbak Ima ya, kalau secara umum tujuan, kalau misalnya kita lihat nih di entah media sosial, kan banyak nih yang promo-promo misalnya nurunin berat. Oh, iya. Ibu-ibu Diet ya. pasti ini nanti bikin langsing. Jadi sebetulnya elemen atau tujuan dari kita berolahraga itu nggak cuma, kalau itu kan namanya tujuan estetik, kita bisa bilang itu ya. Tujuan estetik, morfologi. Jadi ada 5 tujuan tuh dalam berolahraga. Wah, banyak olahraga harus bertujuan berarti. Coba apa tuh dari 5 tuh, Dok? Satu itu kesehatan kardiorespirasi. Jadi kalau kita berolahraga dengan tujuan yang meningkatkan kesehatan kardiorespirasi itu, kita harapannya itu sirkulasi tubuh kita, sirkulasi darah atau kemampuan jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh ini itu lebih efektif. Terus tujuan berikutnya itu namanya morfologi. Morfologi itu ini termasuk yang di dalamnya estetik. Pengen komposisi lemak gitu ya, di tubuhnya itu berkurang gitu kecil lah, ya turun lah. Biar kalau yang mungkin ada yang misalnya kayak bapak-bapak itu pengennya pengen ngelihat ibu-ibu pengen ngelihat suaminya six pack misalnya. One pack gitu ya. Enggak one pack ya, ya, Dok. One pack atau tetra pack gitu ya. Nah, itu morfologi itu tujuan kedua. Terus tujuan lainnya itu apa? Tujuannya performance. Performance misalnya kekuatan, strength, kemampuan eksplosivitas. Mungkin ini lebih sering dibutuhkan di atlet yang lebih menonjol ya. Tapi saya rasa itu perlu juga karena dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kalau kita itu lebih kuat kondisi badannya itu, kita lebih gampang melakukan berbagai tugas sehari-hari. Nggak ada kesulitan gitu ya. Terus komponen yang berikutnya apa? Metabolik. Metabolik tujuan dalam latihan itu, dengan kita latihan olahraga yang teratur itu, contohnya metabolik apa? Mungkin udah sering juga teman-teman dengar semua ya, kolesterolnya jadi lebih bagus, tekanan darahnya itu tidak tinggi, detak jantungnya itu teratur dan nggak cepet ya. Kemudian tujuan terakhirnya itu adalah tujuan motorik namanya. Tujuan motorik itu contohnya itu di dalam itu adalah fleksibilitas dalam kemampuan bergerak. Kan sering tuh orang-orang bisa ibu-ibu juga ya yang misalnya usianya udah lanjut, ini kok kaku ya badannya, Dok. Itu permasalahan ya. Semua badannya pegal. Kalau misalnya kita tanyain, misalnya di poliklinik itu ada nggak Bu olahraga? Ada nggak rutin misalnya ngelakuin misalnya kayak untuk misalnya stretching atau senam-senam sederhana? Dibilangin enggak. Saya paling nonton TV misalnya tuh. Itu termasuk sedentary lifestyle ya, Dok. Rebahan nonton TV nggak boleh berarti Mbak ya. Jadi harus ada ini. Soalnya kalau dari sedentary lifestyle itu sendiri, itu resiko untuk mengalami penyakit kardiovaskular di masa yang akan datang itu akan meningkat. Wah, bahaya ya ternyata sedentary lifestyle ya. Jadi saya kan di bagian jantung ya, Dok ya, ya Mbak ya. Kalau misalnya
Jadi kita itu mengenal ada faktor resiko tradisional, faktor resiko besar dari penyakit jantung kan seperti hipertensi, gula, kolesterol, ya, merokok dan usia tua ya, dan riwayat penyakit jantung di keluarga, Keturunan gitu ya, Dok? keturunan. Tapi selain itu, sekarang itu udah masuk di faktor resikonya juga berdasarkan data-data penelitian terbaru itu adalah sedentary lifestyle atau aktivitas fisik yang minim. Itu udah masuk faktor resiko. Waduh, yang Bahaya jantung. ternyata ya. Jadi bahaya memang ya. kita itu harus aktif Iya, secara betul, fisik. betul. Padahal di dunia saat ini semua serba dimudahkan ya, Dok. Mau ke pasar tuh ibu-ibu Semuanya sekarang bisa. naiknya motor listrik, Dok. Iya. Nggak jalan kaki, Betul. udah berkurang itu ibu-ibu jalan kaki. Iya. Memang jalan kaki berarti bermanfaat juga ya, Dok ya. Nah, ini tadi kita membahas soal olahraga itu harus teratur. Selalu dibilang olahraga yang teratur, Bu, olahraga teratur, Bu. Emang olahraga yang teratur tuh seperti apa sih, Dok? Nah, olahraga yang baik itu gimana ya? Jadi, seperti ini, Dokter Harun. Kalau kita membicarakan olahraga yang baik itu seperti apa, kita harus ada kriterianya. Oh, gitu. Nah, jadi harus memenuhi ada prinsipnya itu. Namanya, kalau singkatannya itu FITT-PV. Fit PV. Fit PV. Oh iya. Jadi F, frekuensi. Jadi itu frekuensi. ada frekuensinya berapa kali tuh kita lakuin dalam seminggu. Terus I itu intensitas. Intensitas. Nah, kemudian time. Waktunya ya, seberapa lama gitu ya, Seberapa Dokter ya? lama? Itu terus type, tipe Jenisnya apa? jenisnya seperti olahraga. apa. Terus P, ini yang komponen yang salah satu komponen yang paling penting yang kadang miss, itu progresif. Jadi setiap dalam melakukan olahraga kita itu ada tuh reach goal, Target ya, harus ada targetnya targetnya ya. yang berikutnya itu gimana? Nah, harus ada peningkatan. Volume itu tadi ya itu termasuk ini ya jumlah yang dilakukan. Nah, kalau kita kembali lagi misalnya frekuensi. Kalau kita bicara tentang rekomendasi dari kalau saya dari bagian jantung, kita ngambil rekomendasi dari asosiasi jantung Amerikanya ya. Itu direkomendasikan itu kegiatan olahraga yang sifatnya itu intensitasnya sedang, itu yang tipe aerobik, berarti yang tipe kardio ya. Kardio itu sekitar 150 menit dalam seminggu. Per minggu ya. Minimal 150 menit seminggu itu benefitnya, manfaatnya itu luar biasa. Nah, itu nanti kita cara mecahnya gimana? 150 menit kan total, kita bisa mecah tuh. Kita buat aja 5 hari aja. Setiap sesinya 30 menit. 30 menit. Baik. Jadi ada 2 hari untuk istirahat tuh. Oh iya, Dok, mau tanya nih. Kan saya itu kan malas nih ya, Dok, olahraga. Pokoknya karena pemikirannya pekerjaan rumah adalah olahraga, jadi udah nggak pernah olahraga lagi. Kira-kira olahraga apa sih, Dok, buat pemula kayak saya cocoknya gitu? Jadi kalau kita ngomong olahraga apa? Pertanyaan banyak wanita ya. Itu. Memulai olahraga apa nih yang paling cocoknya apa ya? Nah, pertama satu memang kalau dari saya pertama harus diniatin ya. Harus niat dulu ya. Harus niat dulu. Berarti yang pertama harus dicari adalah niatnya dulu, Mbak. Iya, benar-benar. Itu kalau misalnya kita lihat ya, misalnya di media sosial atau di mainstream media dibilangin, oh nanti misalnya mau nurun berat badan harus olahraganya tipenya ini, tipenya seperti ini, harus ngikutin programnya mereka. Sebetulnya nggak perlu. Yang penting cari tipe olahraga yang bisa kamu lakukan, Mbak Hikmah lakukan secara teratur dalam kehidupannya Mbak. Oh, Yang harus bisa komitmen ya tuh. Yang bisa Mbak lakukan secara rutin. Misalnya dengan pekerjaan yang Mbak, oh ini saya pagi-pagi udah sibuk, udah misalnya harus ngurus anak, habis itu belanja, habis itu berangkat kerja, pulang sore saya harus masak untuk keluarga lagi. Nggak mungkin kan kita bilang, oh kamu siang harus ke gym. Nggak mungkin, nggak. Pilih olahraga yang mungkin bisa startnya di rumah. Sekarang itu banyak banget pilihan memulai olahraga di rumah. Contoh yang paling gampang, ikut follow along olahraga yang di YouTube aja. Nonton YouTube aja ya. berarti ya, Dok, yang ya. bisa ikut, Lebih fleksibel. tinggal ngikutin. Atau kalau misalnya, oh itu pun juga kerasa berat. Saya kalau di pasien-pasien jantung yang kontrol poli saya, biasanya saya nyaraninnya itu
mulai yang paling simpel itu jalan. Jalan itu olahraga aerobik yang sangat diremehkan manfaatnya. Padahal banyak manfaatnya. Manfaatnya banyak banget. Dia bisa membakar kalori yang itu ya banyak ya. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan kardiorespiratorinya juga. Nah, saya biasanya nyariin kayak gitu. Oh, gimana kalau bapak ibu misalnya ngerasa sibuk banget, ya udah misalnya habis sholat subuh tuh misalnya yang muslim ya. Iya. Jalan aja tuh sekalian habis pulang dari musola, pulang dari masjid, 30 menit muterin kampung dulu deh. Solusinya cari masjid agak jauhan. Itu bisa juga itu. Supaya rutenya makin panjang. Berarti jalan itu berarti jalan kaki misalnya Dok, dianggap itu sudah termasuk olahraga yang teratur dan terukur berarti. Bisa, asal itu tadi kalau yang sarannya sih memang sampai yang intensitasnya sedang. Nah, kalau intensitas sedang tuh kalau kita bicara intensitas nih ya Dok ya, ya. Jadi kan kita misalnya orang yang sudah aktif berolahraga dengan yang belum aktif olahraga beda tuh rasa intensitasnya. Betul. Beda. Jadi terus gimana nih kita ngukurnya, ini kita ini udah nyampe intensitas sedang. Jangan-jangan kita cuma jalan santai toh. Oh iya. Itu ada cara ngukurnya. Cara ngukurnya itu bisa kita namanya itu board scale. Kalau istilah medisnya board scale. Tapi istilah yang gampangnya itu seperti ini. Kalau misalnya kita olahraga, misalnya olahraga bareng nih sama teman, misalnya sama suaminya, sama suami atau sama pacar atau apalah misalnya sama temennya lagi jalan bareng misalnya ngobrol tuh ya. Kalau misalnya pas lagi jalan bareng itu ngobrolnya masih kayaknya bisa 5 jam lagi ngobrol tuh berarti masih ringan. Terlalu ringan ya. Nah, kalau misalnya dia itu berarti itu jalannya kurang cepat tuh. Nah, kalau yang intensitasnya sedang itu misalnya dengan intensitasnya tersebut misalnya ini ngerasanya, wah kalau nyampe berjam-jam ini nggak bakal sanggup. Tapi kita masih sanggup menyelesaikan satu kalimat atau beberapa kalimat. Misalnya lagi ngobrol, cerita beberapa kalimat itu masih tanpa ngos-ngosan gitu ya. Tanpa ngos-ngosan, tanpa terpotong-potong kata-kata dalam kalimatnya tersebut. Kalau sudah nyampe terpotong, misalnya cuma bisa ngomong satu kata, dua kata aja ketika dia olahraga, berarti udah nyampe intensitasnya berat itu. Nah, cara gampangnya seperti itu. Berarti itu ya untuk orang awam ya di luar sana berarti gampang ya untuk mengukur kekuatan diri dulu. Misalnya kita baru mulai olahraga nih, kita nih Mbak mau mulai olahraga nih Mbak, kita mulai jalan, kok aku masih bisa ngecipris ya ngomong aja berarti masih aktif ngomong berarti belum kenceng gitu, intensitasnya masih rendah ya, masih bisa ditingkatkan sampai 5 jam 6 jam iya. belum nyampe ini berarti nggak ada alasan untuk aduh aku bingung harus mulai olahraga dari mana, terus ini udah cukup belum intensitasnya. Nggak ada alasan sekarang, udah gampang ternyata ya kan. Berarti kalau gitu ya setiap orang tuh intensitasnya masing-masing banget ya, macem-macem. Iya, soalnya nanti dengan orang itu semakin terlatih, tubuh itu kan akan beradaptasi ya Mbak ya. Jadi beratnya misalnya seorang atlet, misalnya kayak Cristiano Ronaldo kita bilang, dengan orang yang tiap hari kerjaannya cuma tiduran, Netflix and chill. Tuh, tiga banget. Mungkin Ronaldo dia lari, jogging, dia nganggapnya itu masih ringan. Masih bisa ngobrol gitu. Selama ini, apalagi misalnya orangnya itu baru sakit ya misalnya. Dia mungkin jalan berapa langkah aja itu udah capek, ngos-ngosan. Akan sangat berbeda. Gitu, iya, berarti ini kan tadi udah ngomongin tipe-tipe olahraga, apalagi untuk pemula nih kan udah bisa ditentukan gampang, mulai jalan aja dulu gitu. Jalan dulu aja. Terus kalau untuk wanita emang yang kira-kira yang jenis yang paling cocok tuh apa sih Dok? Ada aduh nggak mau angkat-angkat gitu, maunya ini aja, senam aja gitu. Banyak kan Dok ya pertanyaan seperti itu pasti muncul itu. Jadi sebetulnya itu secara general kan tipe-tipe olahraga itu kita bilang ada yang kardiorespirasi tadi ya. Kemudian ada yang strength training atau latihan beban, sama ada yang flexibility, mobility, sama ada stability ya, 3 itu. Jadi baik di wanita maupun pria, jadi yang olahraga yang kardio, yang kardiorespirasi maupun strength training atau olahraga beban itu telah terbukti dari berbagai macam penelitian besar itu akan meningkatkan angka harapan hidup. Nah,
menurunkan angka kematian karena kanker, penyakit jantung, dan angka kematian lainnya. Tuh luas ya. baik itu dilakukan sendiri masing-masing, apalagi kalau dicombine, digabung. Jadi misalnya ada dilakukan cardio respiration Aja. exercise, itu manfaat. Strength exercise, latihan beban aja itu manfaat. Digabung itu benefitnya lebih banyak lagi. Nah, terus gimana olahraga yang flexibility, mobility, itu fungsinya di mana? Memang kalau untuk manfaat langsung itu sejauh yang saya cari itu tidak ada menghubungkan ke manfaat angka harapan itu, enggak. Tapi dengan flexibility dan mobilitas yang bagus, fleksibilitas dan mobilitas yang bagus, itu kita itu berolahraga itu jadi jarang cedera. Iya. Jarang Berpengaruh cedera. ke quality of life juga mungkin ya, Quality Dok, of life-nya ya. jadi lebih baik, pasti lebih improve. Dalam- Orang yang rutin olahraga pasti angka kok dia stresnya itu juga rendah ya. rendah. Oh iya, olahraga. Iya, kalau Itu juga stresnya tuh. rendah awet muda bener ya, Dok. Gini, kalau itu kan memang kalau yang kasus-kasus yang ditunjukin itu satu case ya, satu kasus ya. Kalau kita ngambil dari penelitian di jurnal-jurnal, research di jurnal-jurnal, itu tentang sebetulnya tidak ada perbedaan manfaat antara olahraga di pagi hari maupun Waktunya malam ya, hari. Dok, untuk waktunya. Jadi dimanapun waktu, soalnya irama hidup tiap orang itu beda-beda juga. Iya ya. Nah, kan kita nggak bisa nyamain orang yang satu dengan yang lain. Pola aktivitasnya beda. Itu akan memberikan manfaat. Nah, terus gimana kok bisa ada kondisi seperti yang Mbak Hikmah bilang tadi? Nah, itu memang ada beberapa penelitian juga yang bilang, kalau kita berolahraga yang terlalu intensitasnya tinggi, sangat dekat dengan waktu tidur, itu memang mengganggu aktivitas saraf otonom yang mengatur jantung. Jadi memang kalau idealnya konsensus ya, ini bukan berdasarkan penelitian tertentu, konsensus saja sekitar 60 sampai 90 menit sebelum tidur itu memang sebaiknya udah nggak Istirahat ya, berolahraga. tidak melakukan aktivitas fisik yang berat gitu ya, Dok. Nggak melakukan aktivitas yang berat. Atau Tapi bukan exercise berarti bahkan ya. bukan berarti nggak boleh olahraga Malam. pada waktu malam. Cuma harus ngerti nih, kita target misalnya tidurnya jam berapa nih? Jam 10 misalnya. Berarti kira-kira 1,5 jam atau 2 jam. Kita Bahkan spare ada yang 2 bilang jam 3 jam. dulu. Oh. Kita udah nggak boleh olahraga lagi. Sebaiknya berarti gitu ya. Berarti mungkin itu kasus-kasus yang misalnya orang yang kerjanya 9 to 5 terus habis itu dia olahraga sampai tengah malam banyak tuh, Dok. Iya kayak gitu kan. Habis itu ya. langsung tidur. Nah, Ya itu itu. bisa tuh heart rate-nya itu, soalnya pada tahap-tahap awal itu ketika apalagi kalau intensitasnya tinggi tuh detak jantung tuh lagi Iya, cepat-cepatnya. lagi meningkat ya. Cepat-cepatnya. Meningkatkan banyak resiko kardiovaskular. Misalnya juga kalau misalnya ada faktor risiko yang lain itu juga berarti lebih berbahaya ya, Dokter ya. Nah, itu mungkin lebih hati-hati. Dan kalau misalnya ada faktor risiko, misalnya misalnya entah itu penyakit jantung atau misalnya dia penyakit misalnya hipertensi atau gula, memang kita sarannya itu ketika memulai olahraga, apalagi misalnya orang ini barusan misalnya pada pasien serangan jantung atau yang baru mengalami operasi jantung misalnya, itu biasanya ada program sendiri tuh. Jadi udah di sebelum memulai latihan harus ada assessment atau penilaian awal dulu tuh. Jadi nanti olahraganya mulainya apa dulu, seberapa sering. gitu. Terus ini nih, Dok, kan itu membahas olahraga secara umum baik untuk pria maupun wanita ya. Terus ada bedanya nggak sih, Dok, untuk jenis dan intensitas olahraga pada wanita dan pria gitu? Maksudnya apakah wanita boleh melakukan yang sama beratnya dengan pria gitu misalnya kan? Iya, Atau gimana gitu? Kalau rekomendasi spesifik per gender nggak ada. Nggak ada. Jadi soalnya pun juga mungkin dokter pernah lihat juga ada atlet-atlet wanita yang memang mereka lebih terlatih karena mereka memang udah biasa berlatih di bidangnya itu ya. Jadi nggak ada rekomendasi spesifik. Terus tadi ada yang dokter Arun bilang tuh, dibilangin misalnya wanita jadi nggak boleh misalnya yang beban-beban nanti malah berotot. Nah, banyak, Dok, yang ini skeptik bahwa misalnya aduh aku nggak mau latihan strength, nanti aku kalau berotot gimana, kan aneh gitu. Itu jadi gini, Dok, yang misalnya
Nah itulah kalau misalnya di media, kita lihat yang ada di media, di mainstream, mereka pasti akan nampilin sosok-sosok yang bisa kita bilang itu dari populasi, mereka itu cuma 0,1% dari populasinya. Yang sangat menonjol, betul. Sebetulnya mereka itu membangun nyampe ke situ itu udah berpuluh-puluh tahun. Butuh proses gitu ya, Dok. Nggak mungkin misalnya ini ibu-ibu atau siapa nih yang nggak biasa olahraga, begitu kamu angkat beban 1 hari besok udah kayak Ade Rai, nggak mungkin. Itu tadi Mbak, jadi kan saya bilang kan ada 5 tujuan berolahraga tadi. 1, misalnya dengan olahraga nanti sirkulasi darah atau efektivitas jantung memompa darah itu lebih baik. Nah, aliran darah itu jadi lebih lancar lah, lebih gampangnya. Tekanan darah itu nggak tinggi. Tekanan darah itu bisa dijaga pada range yang baiknya. Detak jantung kita itu lebih stabil. Nah, kemudian tadi dari segi metaboliknya juga kadar kolesterolnya itu nggak tinggi, bisa menormalkan. Kemudian apalagi menurunkan lemak di tubuh kita. Jadi kalau lemak, terutama lemak visceral ya namanya ya, lemak yang ada di dalam di perut, itu yang di abdomen, di perut, itu kan berhubungan dengan risiko penyakit jantung. Nah, dengan kita rutin berolahraga, komposisi lemak kita turun, juga risiko penyakit Artinya jantung resikonya turun ya, Dok, ya, betul. Jadi benefit banget, bermanfaat banget. Oh, jadi kita intinya nih untuk para wanita ya, Dok, nggak perlu takut-takut mau olahraga untuk pemilihan jenis, terus misalnya intensitas itu tadi kan bisa diukur dulu intensitas yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk diraih gitu ya. Terus kemudian untuk jenisnya kita sesuaikan yang mungkin kita bisa lebih komitmen untuk kita lakukan supaya nggak bolong-bolong gitu kan. Gitu. Jadi, ya Dok, berarti yang penting itu cari olahraga yang mana kamu itu bisa mengikuti olahraga itu secara berulang-ulang terus, sesuai dengan pola hidup kita, sesuai dengan misalnya pekerjaan kita. Pasti ada jenis yang cocok, pasti ada. Berarti nggak semua sama gitu, nggak bisa disamain semua orang. Nggak bisa disamain, misalnya dia pekerja tadi yang dokter bilang 9 to 5, tapi dia itu pengen olahraganya maraton. Sulit ya. Nggak mungkin. Iya. Sebetulnya kalau manfaat ya, kalau misalnya di orang kurus itu akan bermanfaat juga itu Mbak Ikma. Jadi misalnya contoh kita ambil strength training ya. Kalau strength training latihan beban juga, tapi tetap nggak cuma dari sisi latihan ya, juga diimbangi dengan nutrisi yang tepat ya. Ini memang bagusnya kalau ini tuh nggak cuma 1 orang nih, ada dokter jantung, dokter gizi, dokter sports, rehab, itu bagus. Iya, kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih panjang kayaknya. Nah, jadinya di orang yang kurus, misalnya di wanita apalagi tuh, kalau misalnya dia ngelakuin strength training, nanti dia akan massa badannya, massa tubuh dia itu, massa ototnya itu lebih terjaga. Jika massa otot atau masa lean body mass-nya itu terjaga, di masa yang akan datang dia bisa menurunkan risiko osteoporosis loh. Nah itu jadi nggak cuma untuk orang yang gendut, dan orang yang kurus sekalipun belum tentu dia itu punya metabolik yang baik. Kan saya bilang tadi, tujuan-tujuan olahraga itu nggak cuma dari segi estetik atau morfologi, ada juga salah satunya metabolik. Bisa jadi orang dia kurus tapi dicek kolesterolnya tinggi. Oh iya, bisa betul. Berarti orang kurus juga belum tentu visceral fat-nya rendah ya, Dok ya? Karena ada mungkin pernah dengar istilah skinny fat. Iya, skinny fat. Kalau begitu fat dibuka rupanya ini kelihatannya kurus tapi perutnya ternyata buncit. Iya, emang sih. Berarti memang tetap perlu diimbangi dengan diet yang seimbang ya, Dok. Nggak sembarangan olahraga tuh, maksudnya tujuannya tadi udah banyak tujuannya. Terus itu kan tadi bisa memperbaiki kualitas hidup ya, Dok, olahraga. Itu apakah memang akan berefek pada jangka panjang, misal kayak di masa tua nanti orang yang memang waktu mudanya suka olahraga itu nanti sampai tua tuh apakah emang otot itu akan masih bermanfaat gitu ketika dia usia tua atau gimana, Dok? Jadi kalau sekarang ini itu ada, kalau kita ngambil penelitiannya itu baik olahraga yang tipenya kardiorespirasi maupun yang strength training, itu kalau istilah bahasa Inggrisnya itu improve longevity. Jadi angka harapan hidupnya itu lebih tinggi. Jadi
dan juga dengan rutin berolahraga itu kita kan kemampuan fungsionalnya itu lebih baik di masa tua, ketika kan secara naturalnya itu kan memang turun ya kemampuan fisik. Kalau kita sudah berolahraga lebih awal ketika muda, itu yang bisa di-preserve atau yang terjaga kemampuan fisik kita itu bakal lebih tinggi di usia tua nanti. Kita akan bisa lebih fungsional. Kan tentu ibu-ibu atau bapak-bapak kan pengen tuh misalnya bisa ngangkat cucunya, gendong cucunya betul. tanpa ada waduh boyoknya sakit. Lebih lama berinteraksi, bisa main-main dengan anak cucunya. Jadi kalau itu bagi yang belum rutin berolahraga nih, sebisa mungkin tingkatkan semangatnya. mulai aja. Iya, kan tujuan semua orang ingin aging gracefully ya dok ya, nggak mau tua terus reot gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak mau ya. Ibu-ibu biasanya kan tua dikit, aduh koyo di sini, koyo di sini. Nih, wanita biasanya kan begitu, kerja dikit, nyapu dikit, aduh sakit. Nih, maksudnya itu olahraga juga salah satunya untuk supaya lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari gitu ya dok ya. Wah, manfaat banget ini Mbak. Boleh dok, mumpung ada yang ditanya nih. Kalau orang yang usianya udah tua, itu tuh ada kata terlambat nggak sih dok buat olahraga? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena tapi yang harus kita pahami itu setiap memulainya itu ada caranya sendiri-sendiri. Oh benar. Ada pendekatannya sendiri-sendiri. Mungkin kalau pada yang usia tua itu mungkin ketika memulainya kita perlu assessment namanya itu, atau penilaian awal yang lebih detail. Karena nanti kalau saran saya misalnya orang yang sudah usianya lansia, dia ingin mulai berolahraga dan dia apalagi dia punya faktor risiko lain, sebaiknya memang berkonsultasi ke dokter dahulu. Macam-macam, ke dokter jantung bisa, dokter rehabilitasi medik bisa, sports medicine bisa, mungkin ke sekarang banyak personal trainer ya juga itu bisa. Nanti akan di-assess kemampuan dasarnya itu seberapa, sehingga kita bisa pilihkan program minimal untuk memulainya itu apa. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Untuk itu sekedar untuk meminimalisir cedera dan gangguan-gangguan yang lain. Jadi kita harus ketika memulai pada kelompok-kelompok yang berisiko nih, memang kita ketika mulai awalnya itu kita harus lebih aware ya, lebih waspada, lebih cautious untuk memulainya itu. Karena itu tadi risiko cedera, kemudian resiko ini misalnya ya dari jantungnya sendiri, gimana sanggup nggak ini untuk melakukan aktivitasnya tersebut. Iya. Kesanggupan. Wah, ini informasi yang daging banget nih kalau istilah anak zaman sekarang ya. Isinya penting semua. Jadi kalau bisa diringkas mungkin intinya adalah mulai tumbuhkan niat untuk berolahraga karena manfaatnya itu bisa dirasakan saat ini dan sampai nanti gitu ya. Dan satu lagi dok, jangan pernah bandingkan progresmu dengan orang lain. Oh itu penting ya, supaya nggak stres sendiri. Aku olahraga kok gini-gini aja ya, gitu ya. Jangan bandingin. Betul. Perlu kita bandingin itu cuma progres kita dengan diri kita sebelumnya. Jangan bandingin dengan orang lain. Better than yesterday gitu ya intinya ya. Dibandingin ke yang lain nanti malah stres sendiri. Nggak nyampe nih fisiknya kayak selebgram ini. Nanti malah ujung-ujungnya berhenti. Menghilangkan niat berolahraga malah ya. Oke. Masing-masing kan kebutuhannya beda ya. Beda. Itu ya berarti take home message yang bisa kita ambil ini adalah olahraga itu adalah sangat penting dan mendasar untuk kehidupan. Gak ada kata terlambat, gak boleh mager, apalagi itu banyak banget. Iya. Terima kasih banyak ya dokter ya Allah. Ini semoga untuk semuanya yang menonton juga bisa mengambil message yang udah disampaikan ya, artinya ini akan barangkali bisa menyentuh hatinya untuk berolahraga gitu ya, seperti saya harus tersentuh hatinya untuk olahraga. Ini bagi yang tertarik datang ke RSWN juga nih, kita kita punya fasilitas macam-macam luar biasa. Sport center kita juga bagus nih bagi yang mau datang. Alat-alatnya juga lengkap banget ya dok. Iya. Bisa digunakan. Yang suka fungsional training nih cocok banget. Ada, bisa banget.
RSUN fasilitasnya udah oke, pokoknya bisa konsultasi dulu, misal untuk ibu-ibu yang ngerasa aduh saya tuh gampang ngos-ngosan nih, boleh nih cek dulu, cek mau mulai olahraga, bisa ke polinya Dokter Rinaldi. Oke Dok, terima kasih sekali untuk pembahasannya ya, seru sekali ya ini pembahasan kali ini. Semoga memang bisa menjadikan generasi-generasi dari yang muda dulu nih supaya menua dengan produktif, nggak menjadi kesulitan dalam hidup selanjutnya kayak gitu. Dok, ini kita di program tentang wanita nih, kita mau melakukan jargon nih, apa nih namanya ya? Berdiri, boleh berdiri ya, Mbak? Nih berdiri ya, iya. Oh iya, kita berdiri. Ini saya contohin dulu nih ya. Kita ceritakan ceritamu di tentang wanita. Ya ini karena wanita banget Dok ya. Udah ya, bisa kita mulai nih bersama-sama ya. Oke. Kan ceritamu tentang wanita. Iya. Oh ya, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube RSWN TV. Bye-bye. Bye.